Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam pembahasan IASP 2020 dengan komponen mutu guru. Saya Sumarna Surapranata. Bapak Ibu sekalian, komponen mutu guru dan subkomponen mutu guru terdiri atas kompetensi guru untuk SD MI, SMP MTS, SMA MA, SMK MAK, dan SRB. Ini yang kita sebut butir inti. Hanya ada satu. Sedangkan untuk butir kekhususan, untuk SD, MI juga ada satu. Yang kedua adalah pengembangan profesi guru. Untuk butir inti ada dua, sedangkan untuk kekhususan SMK ada satu. Yang ketiga adalah inovasi dan kreativitas guru. Untuk butir inti juga ada satu. Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Di dalam IASP 2020 ada 7 aspek. Yang pertama adalah kita sebut dengan komponen. Yang kedua subkomponen. Yang ketiga ada indikator. Yang keempat pernyataan. Yang kelima ada capaian kinerja. Yang keenam ada bagaimana pembuktian kinerja dilakukan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan hasil penilaian. Untuk yang khusus tentang capaian kinerja, kita ukur dengan 1 sampai dengan 4. Sedangkan untuk pembuktian kinerja ada beberapa hal. 1 tentu saja observasi. Yang kedua dengan wawancara. Yang ketiga dengan dokumen. Yang keempat bisa kita lakukan dengan cara menyebarkan angket kepada stakeholder kita, kepala sekolah, guru, siswa, ataupun komite sekolah. Bapak Ibu sekalian, untuk khusus butir yang akan kita bahas adalah butir 21 tentang pengembangan profesional berkelanjutan, akan melakukan dengan 2 hal. Yang pertama adalah dengan dokumen, telah dokumen, dan yang kedua adalah dengan wawancara. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana saya sebutkan tadi, khusus untuk pembahasan hari ini, kita akan melihat komponen mutu guru dengan subkomponen pengembangan profesi berkelanjutan. Mari kita lihat bagaimana indikatornya. Bunyi indikator adalah melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Pernyataannya adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan. Bapak Ibu sekalian, capaian kinerja kita umpamakan seperti garis kontinum yang menunjukkan performance dengan deskripsi yang disajikan dalam marking rubrik atau leveling 1, 2, 3, dan 4. Untuk mendapatkan 4, tentu sangat sukar dibandingkan dengan 3, 2, ataupun 1. Karena apa? Karena deskripsi yang ada di level 4 lebih kompleks daripada 3, 2, ataupun 1. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, leveling yang kita buat untuk butir 21 ini. Yang pertama adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan berdasarkan inisiatif sekolah atau madrasah. Dan yang kedua adalah hasilnya belum berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian siswa dalam bentuk kegiatan yang masih terbatas. Jadi ini level yang paling rendah pada peningkatan pengembangan profesi berkelanjutan. Kita lihat level kedua adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Ada 3 nih. 1, atas himbauan. Yang kedua, sudah berdampak. Dan kegiatannya dilakukan melalui beragam bentuk. Bisa di KKG, bisa di MGMP, dan lain sejenisnya. Ini kita katakan level 2. Yang ketiga adalah guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri. Ini yang keren ini. Dan hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa. Yang ketiga, dilakukan beragam kegiatan, KKG, MGMP, diskusi ilmiah, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, membagikan praktek baiknya. Hasil dari kegiatan-kegiatan itu dibagikan kepada siapa? Hanya kepada teman sejawat di sekolahnya sendiri.
Bapak Ibu, level yang paling tinggi adalah level 4. Yang saya katakan tadi, 1, 2, 3, 4 ini adalah garis kontinum. Yang keempat ini tambah komplit. Yang pertama inisiatif sendiri. Yang kedua dampaknya ada. Yang ketiga beragam bentuk dilakukannya di KKG, MGMP dan sebagainya. Praktek baiknya dibagikan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Ini yang lebih keren. Ini kata kunci yang sangat penting di dalam kita melihat capaian kerja yang dilakukan oleh guru untuk pengembangan profesi guru, kompetensi berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, di dalam instrumen kita terdapat aspek yang lainnya adalah untuk pemberian kinerja, kita berikan definisi dulu. Apa yang dimaksud dengan pengembangan profesi berkelanjutan, yaitu kegiatan guru, upaya guru untuk meningkatkan karir dan profesinya yang dilakukan secara sistematik, bukan hanya sekali, bukan hanya 2 kali, tetapi secara sistematik dengan menggunakan berbagai cara dan wahana. Bapak Ibu sekalian, untuk melihat PKB atau pengembangan profesi berkelanjutan itu, yang saya katakan tadi di dalam grafik yang 7 itu, ada 2. Khusus untuk butir nomor 21, yaitu telaah dokumen dan wawancara. Untuk melakukan telaah dokumen dan wawancara, Anda sebagai asesor, Anda sebagai pelatih asesor harus mampu melakukan apa yang kita sebut dengan professional judgment. Apa itu professional judgment? Kalau kita sebagai guru, kita punya kemampuan yang disebut dengan kemampuan sasmita, yaitu kemampuan untuk mengetahui keadaan sekitar kita dengan sangat cepat. Kalau kita ingin melihat umpamanya bagaimana guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan, tentu secara kasat mata Anda bisa menentukan, Anda bisa melakukan professional judgment. Melalui apa? Melalui wawancara. Bohong nggak nih kepala sekolah, gurunya terutama. Untuk membuktikan benar tidaknya, kita wawancara juga kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Secara kasat mata, Anda bisa melihat dokumennya. Ada tidak hal-hal yang akan kita tanyakan. Anda sebagai asesor, Anda sebagai pelatih asesor, harus mampu menemukan, melakukan professional judgment ini untuk membuktikan capaian kerja yang dilakukan. Untuk melihat jaringan kita, YouTube kita, Anda bisa link ke BAN SM, Badan Agresi Sekolah dan Madrasah. Di YouTube kita akan sajikan berbagai ragam penjelasan tentang butir-butir IASP yang kita sudah siapkan. Bapak sekalian, itu penjelasan secara gamblang dari 1, 2, 3, 4 di dalam aspek IASP ini. Selanjutnya mari kita lihat satu persatu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat di video, ya, ada dalam kami sebutkan dalam pengembangan profesi guru selalu belajar dan belajar dari waktu ke waktu di berbagai macam kegiatan formal maupun informal. Mereka senantiasa haus sebagai seorang guru untuk belajar dalam rangka menyesuaikan pengembangan ilmu pengetahuan. Guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri yang hasilnya berdampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran dan capaian belajar siswa yang dilakukan melalui beragam kegiatan belajar, antara lain diskusi antar teman sejawat, KKG, MGMP atau sejenisnya. Karya daring mengikuti diklat seminar, publikasi ilmiah, karya inovatif, dan membagikan praktek baik kepada orang lain di dalam maupun di luar sekolah. Madrasah, baik secara lisan maupun tulisan, melalui berbagai macam media. Kita lihat, bisa lihat di dalam video tayangan yang kita saksikan sekarang ini. Teman-teman sekalian, para asesor, para pelatih asesor, mari kita lihat, kita gali satu persatu. Di dalam format instrumen yang kita kembangkan, ada dokumen itu dibagi ke dalam 2 aspek. Ada yang disebut di kolom 1 itu nomor aspek,
Yang kedua, di kolom kedua adalah aspek dan indikator. Nanti kita temukan dokumen, namanya apa. Yang berikut adalah hasil telah dokumen. Khusus untuk dokumen aspek butir item maksud saya, untuk dokumen butir item nomor 21 ini ada dua aspek. Aspek pertama adalah melakukan pengembangan profesi berkelanjutan melalui ragam kegiatan. Dapat dilihat dari apa? Ada 4. 1, guru melakukan pengembangan profesi melalui KKG, MGMP, kelompok kerja guru, dan musyawarah guru mata pelajaran. Bisa juga melalui diskusi seminar diklat, bisa melalui pengembangan publikasi karya ilmiah, ataupun melalui pembuatan karya inovasi. Anda sebagai asesor tentu bisa melihat sekali lagi bagaimana Anda mencari dokumen itu. 1, bisa saja ada nggak program pengembangan profesi berkelanjutan? Tanya sekolah, tanya guru. Yang berikutnya, ada nggak undangan? Tentu guru dapat undangan. Undangan itu nanti membuktikan di mana mereka melakukan kegiatan. Di KKG kah, di MGMB kah, atau diskusi. Yang ketiga, melalui materi KKG MGMB-nya. Misalnya bisa ditunjukkan KKG tertentu menghasilkan RPP, menghasilkan soal-soal, ada dokumennya. Berikutnya bisa juga surat tugas. Ada surat tugas dari dinas, ada surat tugas dari pimpinan sekolah, madrasah. Ya, apakah dia atas inisiatif sendiri atau atas undangan dan sebagainya. Bisa juga dengan foto kegiatan, hasil kegiatan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ada nggak sertifikatnya? Harus hati-hati ketika sertifikat. Sekarang banyak orang bisa mencetak sertifikat sendiri di rumah, ya, dirancang sendiri bisa. Yang berikutnya adalah publikasi ilmiah. Kalau publikasi ilmiah bisa dilihat, ada nggak? Apakah di koran? Kalau sekarang digital bisa dilihat guru anu, si A, si B, si C, karya publikasinya bisa dilihat. Yang berikutnya ada nggak karya inovasinya? Dokumen-dokumen ini Anda tuliskan di dalam hasil telaahnya. Ada nggak? Di sinilah saya katakan Anda sebagai asesor harus punya professional judgment. Kira-kira professional judgment-nya seperti apa? Saya kasih contoh di sini adalah sebagian besar guru telah mengikuti kegiatan diskusi, seminar secara rutin untuk membahas materi yang diperlukan dalam kurun tertentu. Dalam mereka juga memiliki publikasi ilmiah dan karya inovasi. Sekali lagi, ini adalah salah satu contoh. Anda tidak perlu mengcopy paste langsung, karena nanti bergantung kepada bukti di lapangan dan profesional Anda sebagai asesor. Yang berikutnya adalah aspek yang kedua. Kita lihat aspek yang kedua itu membagikan hasil dari PKB di dalam maupun di luar sekolah. Ada 2 indikatornya. Ada aspek mereka membagikan, ada 2 indikator. Indikator pertama adalah mereka sebagai pemakalah. Bukan pembuat makalah. Kalau pembuat makalah ada di yang kedua. Mereka sebagai pemakalah. Di diskusi, di seminar, di pelatihan, baik luring maupun daring. Termasuk di YouTube. Zaman sekarang, orang banyak mengupload kegiatan mereka di YouTube. YouTube atau daring itu adalah salah satu bukti mereka membagikan di dalam maupun di luar sekolah. Yang berikutnya, ada nggak makalah yang ditulis? Ada nggak paper? Ada nggak artikel? Ada nggak mereka menulis panduan? Ini indikator-indikator untuk menunjukkan bahwa guru di sekolah itu aktif membagikan PKB mereka, hasil PKB mereka, atau karya mereka di dalam maupun di luar sekolah. Anda sebagai asesor, sekali lagi harus punya sasmita, harus punya kemampuan untuk melakukan professional judgment. Nama dokumennya
Bisa makalah, bisa tulisan, bisa hasil seminar, bisa paper, bisa buku, bisa panduan. Atau yang paling gampang sekarang, tanya, linknya apa? Nama YouTube-nya apa? Anda bisa pegang HP, tunjukkan. Di sini saya kasih contoh saja, terdapat guru sebagai inisiator yang membagi praktek baik yang dilakukan secara rutin dan sistematis melalui berbagai macam media. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, saya di sini memberikan contoh satu orang sebagai inisiator. Anda mungkin menemukan ada 2 inisiator. Tapi Anda jangan sekali-kali menulis semua guru jadi inisiator. Sebab kalau semua guru jadi inisiator, semua guru jadi pemakalah, apalagi luring, maka sekolah ditinggalkan. Tidak ada guru yang ngajar di situ. Yang berikutnya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, bagaimana kita melakukan wawancara. Di sini kami contohkan ada 4 aspek yang diwawancara dan indikatornya. Yang pertama adalah kita tanya, apakah betul guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri? Ada 3 hal, ada 3 indikator. 1, memang karena kebutuhan pengembangan diri. Yang kedua, karena ada aturan. Harus memenuhi angka kredit umpamanya, untuk kenaikan pangkat, mereka harus mengikuti pengembangan atau mengikuti pelatihan sekian jam. Ini yang disebut dengan melakukan pengembangan profesi memenuhi aturan dan kewajiban. Yang ketiga adalah permintaan kepala sekolah. Di sini kami contohkan 2 pihak yang kita tanya. Yang pertama adalah kepala sekolah atau wakil kepala sekolah. Yang kedua guru sendiri. Ini contoh kepala sekolah memberikan fasilitas sepenuhnya kepada guru yang akan melakukan pengembangan profesi berkelanjutan. Sekali lagi, contoh. Anda wawancara dari 3 indikator tadi untuk 1 aspek inisiatif sendiri, Anda simpulkan. Tidak harus begini. Ini adalah 1 contoh. Gurunya mengatakan, guru melakukan PKB atas inisiatif sendiri. Aspek kedua, kita akan mengukur, akan melihat dampak pengembangan profesi guru terhadap peningkatan mutu guru dalam pembelajaran maupun capaian belajar siswa dari segi akademik dan non-akademik. Ada 3 indikator yang kita lihat. 1, yang adalah pengembangan profesi ini berdampak apa tidak. Ada manfaatnya apa tidak. Yang kedua, apakah ada peningkatan mutu pembelajaran. Berubah enggak cara guru mengajar, metodologi mengajar, penggunaan alat-alat yang dipakai untuk memperagakan mata pelajaran tertentu. Berubah apa enggak? Dan yang ketiga juga yang sangat penting adalah ada enggak perubahan capaian belajar siswa dari akademik maupun non-akademik. Itu adalah indikator untuk melihat dampak. Kita lihat bagaimana hasil wawancara kita terhadap kepala sekolah. Saya katakan, ini adalah contoh. Ya, di sini saya tulis, kepala sekolah menilai PKB menjadi guru-guru lebih baik dalam mengajar. Sehingga hasil belajar siswa di bidang akademik dan non-akademik meningkat. Kepala sekolah maupun wakil kepala sekolah yang kita wawancara, kita simpulkan seperti itu. Bagaimana kata guru? Guru mengatakan materi-materi PKB sangat dibutuhkan untuk peningkatan proses pembelajaran, untuk meningkatkan pedagogi, untuk meningkatkan profesional, dan membantu dalam proses pembelajaran. Mungkin sebelum PKB, sebelum peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan di KKG MGMP, guru tidak tahu bagaimana cara membuat alat sederhana untuk IPA, untuk matematika.
Tapi hasil dari diskusi mereka di kelompok kerja, mereka jadi tahu bagaimana cara membuat alat sederhana. Ketika sekolah tidak punya alat sederhana di kelas atau di sekolah mereka. Itu yang aspek yang kedua. Aspek yang ketiga adalah Bapak Ibu sekalian, ditinjau dari apakah kegiatan itu dilakukan melalui beragam bentuk. Saya katakan tadi ada 4. Kita wawancari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan tanya guru. 1 di KKG MGMP atau sejenisnya. 2 di diskusi seminar atau diklat. 3 di publikasi ilmiah. Sekarang banyak sekali guru-guru keren, guru-guru hebat kita membuat karya, menuliskan temuan, dan mereka upload di dunia maya, di YouTube. Yang keempat adalah ada nggak karya inovasi ilmiah atau karya inovasi saja. Mungkin ada yang menyebut karya inovasi ilmiah, mungkin juga ada yang menyebut karya inovasi saja. Ini karya-karya mereka, kegiatan mereka, ragam bentuk kegiatan harus kita gali. Wakil kepala sekolah atau kepala sekolah mengatakan, ya mereka sudah melakukan. Dengan Anda deskripsikan sendiri. Yang berikutnya, guru juga mengatakan, rutin, ini buktinya Pak. Ini caranya Pak. Ini hasilnya Pak. Professional judgment Anda yang bisa mengisi kolom-kolom di dalam instrumen. Yang keempat Bapak Ibu sekalian adalah membagikan hasilnya di dalam dan di luar. Sama. Tadi dilihat dokumennya, sekarang kita lakukan wawancara. Pemakalah maupun pemateri maupun buku, paket, dan sebagainya. Tanya kepala sekolahnya, tanya gurunya. Ini poin yang sangat penting kita lakukan dengan 2 cara untuk mencari tahu, untuk membuktikan capaian kinerja guru melalui peningkatan kompetensi berkelanjutan. Bapak Ibu sekalian, bagian terakhir dari instrumen adalah rangkuman, dan ini yang sangat berat. Yang pertama adalah isi kolom 2, aspek kinerja indikator, dan kolom 4, level kinerja. Ini tidak dapat diubah. Saya langsung kepada praktek saja, mari kita lihat. Yang 1, di dalam rangkuman ada 6 kolom. Kolom 1 adalah menunjukkan nomor, kolom kedua menunjukkan aspek kinerja butir. Saya ambil contoh di sini, melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas inisiatif sendiri. Deskripsi hasil Anda melakukan telah dokumen dan wawancara, Anda menuliskan apa? Bergantung kepada data dan fakta, bukan imajinasi. Di sini berikan contoh, untuk pengembangan dirinya, guru melakukan PKB atas inisiatif sendiri yang mendapatkan dukungan dari kepala sekolah. Sekali Anda menuliskan di kolom 3, sesudah yakin, Anda akan langsung ke kolom 4. Sekali Anda mengklik di dalam sistem Sispena kita, sekali mengklik kolom 4, Anda tidak bisa balik lagi ke kolom 3. Ini penting. Ya. Di dalam kolom 4 akan Anda temukan deskripsi level kinerja untuk aspek 1. Umpamanya di A, guru melakukan pengembangan profesi berkelanjutan atas dasar kebutuhan untuk pengembangan dirinya. Sedangkan Anda menuliskan kesimpulan, guru melakukan pengembangan dirinya, guru mengikuti PKB atas inisiatif sendiri. Kolom 3 dan kolom 4 Anda sandingkan. Hati-hati. Professional judgment di sini, Anda sebagai asesor harus clear cut. Pernyataan Anda di kolom 3 dicocokkan dengan kolom 4, mana yang cocok.
mana yang benar? Anda lingkari di kolom 4. Kalau Anda melingkari di kolom 4, Anda tidak bisa balik lagi ketika Anda klik. Di mana? Di sistem Sispena kita. Saya ulangi. Anda melakukan professional judgment statement, Anda menuliskan deskripsi hasil wawancara dan dokumen di kolom 3. Setelah Anda firm, setelah Anda yakin, klik di Sispena, enter, Anda akan menemukan kolom 4 A, B, C, D. Cocokkan antara kolom 3 dengan kolom 4. Akan begitu Anda melingkari, Anda tidak bisa balik lagi. Oleh karena itu hati-hati ketika Anda melakukan penentuan di kolom 4. Bapak Ibu sekalian, setelah kolom 4 selesai, Anda klik di dalam sistem Sispena kita, Anda akan temukan kolom 5, skor kinerja. Ada 3, ada 2, ada 1. 3 itu tinggi, bagus. 2 itu sedang, 1 itu rendah. Anda tentukan kolom 5 ini skor mana untuk skor kinerja, untuk level kinerja yang sesuai dengan deskripsi hasil temuan Anda di wawancara atau telah dokumen pada kasus soal nomor 21 ini. Saya kasih contoh umpamanya Anda lingkari 3. Klik. Sekali Anda sudah selesai, Anda tidak bisa lagi balik ke nomor 4, kolom 3. Tidak bisa. Apabila Anda temukan sesuatu yang menurut Anda kurang baik, atau sesuatu yang membuat Anda melakukan judgment, professional judgment, berikan catatan di kolom 6. Umpamanya di sini, sebagian besar guru telah melakukan kegiatan PKB atas inisiatif sendiri. Clear cut. Saya ulangi ini, karena ini bagian yang sangat penting. Ya. Yang kosong, Anda tuliskan hasil telaah, wawancara, dan dokumen pada kolom 3. Setelah selesai, klik atau enter nanti di dalam sistem Sispena kita, Anda akan menemukan level kinerja A, B, C, D. Dari level kinerja A, B, C, D ini, Anda tentukan mana yang sesuai dengan kolom 3 pada kolom 4 ini. Anda pilih A umpamanya, boleh. Pilih B boleh, pilih C boleh, pilih D juga nggak apa-apa. Bergantung kepada hasil deskripsi yang Anda lakukan. Setelah Anda klik lagi di sistem Sispena kita, Anda akan menemukan scoring yang kita sebut dengan skor kinerja. Anda pilih yang mana? 3 sangat tinggi atau sangat bagus, 2 sedang-sedang saja atau biasa saja, 1 tidak betul, tidak baik, atau kurang. Untuk kasus ini, guru melakukan PKB atas inisiatif itu sendiri. Anda katakan sangat tinggi skor kinerjanya, maka Anda lingkari, Anda cari nomor 3. Sekali Anda sudah melakukan pengisian nomor 3, kolom 3 selesai, kolom 4 selesai, kolom 5 selesai, Anda tidak bisa balik, tidak bisa reverse. Apabila Anda menemukan sesuatu, Anda perlu catat, Anda catat. Umpamanya di sini, sebagian besar guru telah melakukan PKB atas inisiatif sendiri, atau Anda mungkin bisa membuat Anda melakukan skala kesalahan pada pemberian skor kinerja. Bisa, bisa. Tapi di sini saya kasih contoh apabila sebagian guru telah melakukan kegiatan PKB. Ini aspek 1.
Aspek 2, demikian juga sama. Professional judgment Anda ditentukan akan menentukan pemilihan penulisan pada kolom 3 dan pemilihan pada kolom 4 yang ABCD. Juga penentuan skor kinerja. Ini adalah aspek 3. Sama juga melakukan pengembangan profesi melalui berbagai macam bentuk. Yang kedua tadi, yaitu ada dampak terhadap peningkatan mutu pembelajaran maupun capaian siswa. Yang keempat, yang terakhir ini, membagikan hasil pengembangan profesi praktek baik kepada teman sejawat di dalam maupun di luar sekolah. Rentetan ini akan menghasilkan skor akhir seperti ini, yang kita sebut dengan skor butir. Bagaimana cara menentukan skor butir? Skor butir adalah total skor aspek, ada 4 aspek, dibagi 3 kali jumlah aspek. Bapak Ibu sekalian, teman-teman para asesor, ini akan secara sistematis dihitung oleh Sispena. Anda tidak perlu melakukan perhitungan pakai kalkulator atau pakai apapun. Ketika Anda di tahap berikutnya sudah menentukan di kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 sedemikian rupa, maka sistem akan mengeluarkan skor 4 seperti ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semangat akreditasi, transparan, terpercaya, dan profesional.